Assalamualaikum, jangan lupa di subscribe, like, and comment ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Yula Putri dari Tadris IPS. Di sini saya akan menjelaskan dari tugas kuliah saya yang bermata kuliah Pendidikan IPS. Di sini ada dua soal, yaitu yang pertama tentang pengertian isu sosial kontemporer. Di situ ada dua pengertian, yaitu secara umum dan secara menurut ahli. Baiklah, yang pertama saya akan jelaskan secara umum. Isu sosial kontemporer merupakan persoalan yang pada saat ini menjadi perbincangan, dihindari, solusi, dan kebutuhan berdasarkan keadaan yang semakin modern yang terjadi pada rakyat sekitar maupun secara global. Terus, adapun menurut ahli dari John Eccles dan Hasan Sadri, yaitu dapat didiskusikan, dibicarakan, dihindari, dihadapi, dan diambil keputusan. Baiklah, untuk soal selanjutnya yaitu tentang menganalisis masalah-masalah yang sering terjadi di masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan 4 permasalahan yang sering terjadi di Indonesia, yaitu tentang kemiskinan, pengangguran, masalah pendidikan, dan kriminalitas. Baiklah, di sini saya akan jelaskan tentang kemiskinan. Sebenarnya kemiskinan ini sangat berkaitan sekali dengan pengangguran, tidak jauh beda, ya. Soalnya kemiskinan yaitu merupakan suatu kondisi di mana tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar di kehidupannya, seperti yang terjadi di negara berkembang Indonesia, negara kita. Ini tingkat kemiskinan dan penganggurannya masih sangat tinggi. Setiap tahun itu tingkat kemiskinan dan pengangguran sangat tinggi, apalagi sekarang yang terjadi permasalahan tentang COVID-19 itu sangat berpengaruh sekali dalam bidang ekonomi di Indonesia. Jadi di sini sangat diperhatikan sekali. Entah kenapa di Indonesia semakin tahun semakin tinggi tingkat kemiskinan dan tingkat penganggurannya. Di sini banyak penyebab kemiskinan dan pengangguran, itu sangat tidak jauh beda, yaitu penyebabnya banyaknya penduduk, meningkatnya tingkat penduduk. Selanjutnya yaitu kurangnya penanganan dari pemerintah, kurangnya pendidikan, itu sangatlah berpengaruh semuanya. Lapangan pekerjaan pun juga berpengaruh di kemiskinan dan pengangguran ini. Semua aspek ini menyebabkan sering meningkatnya tingkat pengangguran dan kemiskinan ini. Di sini pun juga ada solusinya, yaitu untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran ini. Yang pertama, pelayanan pemerintah. Banyak pemerintah yang ngasih janji itu bahwa akan membantu masyarakatnya, seperti untuk menyediakan lapangan pekerjaan. Itu sangatlah penting sekali, karena dari situlah dapat terhindarnya berkurangnya kemiskinan dan pengangguran. Selanjutnya pendidikan itu sangatlah penting untuk sebuah kemajuan di suatu negara, karena tanpa pendidikan mereka tidak tahu bagaimana cara mengatasinya permasalahan ini, bagaimana untuk cara menyambung kehidupannya, cara untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupannya seperti sandang, pangan, papan. Itu sangatlah penting untuk suatu kehidupan manusia yang ada sekarang ini. Selanjutnya yaitu yang kedua, di masalah pendidikan. Masalah pendidikan ini masih juga tingkat tinggi di Indonesia, masih banyak pendidikan yang sangat memprihatinkan sekali, seperti yang ada di daerah-daerah yang terpedalam, yang sangat sulit dijangkau oleh masyarakat. Itu mereka sangat memperhatikan sekali, bahkan itu mungkin sudah tidak layak untuk dilanjutkan lagi. Tidak ada pembangunan yang layak untuk anak-anak didik untuk belajar. Banyak sekali, bahkan juga sudah memakan korban dari anak-anak didik itu.
Selanjutnya itu bisa juga dari kurangnya guru untuk daerah-daerah tertentu. Itu sangatlah minim sekali. Dan sebenarnya ini harus lebih diutamakan lagi karena pendidikan ini merupakan suatu jalan untuk anak-anak setiap tahunnya untuk jadi penerus bangsa. Dari anak-anak itulah negara ini akan menjadi bangun, menjadi lebih sejahtera lagi dengan pendidikan yang sangat baik dari pelayanannya maupun dari fasilitasnya. Jadi di sini sangat diperlukan sekali dari fasilitas dan pelayanannya. Pelayanan itu seperti guru yang gurunya itu berkualitas yang dapat mengasih pendidikan yang positif, yang lebih berkreatif, dan dari fasilitasnya seperti pembangunannya, seperti perpustakaannya, buku-bukunya, itu harus lebih diutamakan lagi pelayanannya agar pendidikan Indonesia menjadi lebih baik lagi dan lebih menciptakan penerus bangsa yang sangat baik. Terus yang terakhir yaitu kriminalitas. Kriminalitas di Indonesia masih sangat tinggi juga. Masih banyak yang terjadi di sekitar masyarakat seperti begal, penjabretan, masih banyak sekali. Itu penyebabnya adalah bisa dari faktor dalam ataupun faktor luar. Faktor dalam itu seperti dari keluarga. Kurangnya peduli keluarga itu membuat pemikiran setiap individu itu menjadi rusak. Kurang ada perkembangan, kurang ada komunikasi, itu sangatlah buruk sekali, apalagi dari keluarganya, karena dari keluarga itulah yang dapat membentuk suatu pendidikan untuk setiap individu. Dan dari faktor luarnya itu pergaulan, itu sangat berpengaruh sekali juga. Seperti apa pergaulannya yang ada di luar sana, itu dapat mempengaruhi pemikirannya. Ya, seperti pergaulan yang tidak baik, yang salah jalan, itu sangat buruk sekali. Dan itu bisa mengakibatkan kriminalitas yang sangat tinggi yang sering terjadi sekarang ini. Baiklah, itu sekian dari saya tentang tugas mata kuliah pendidikan IPS. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.